Share screen Umi kamu sudah bisa lihat. Kita langsung saja membahas. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, kita mulai dari yang sederhana saja dulu ya. Kita mulai dari hal yang sederhana. Oke. Admit dulu, Ridho, sama admit dulu Ridho. Baik, ini ada soal. Kita mulai dari yang termudah saja dulu. Ridho, temannya di admit ya. Ini ada dua muatan listrik, masing-masing bersarnya Q1 dan Q2. Jika jarak kedua muatan itu adalah R dan K adalah tetapan listriknya sebesar 9 kali 10 pangkat 9, berarti dia itu berada di vakum, muatannya berada di vakum atau di udara vakum, maka besar gaya tarik menarik atau tolak menolak Q1 dan Q2 adalah, ini soal sederhana konsep saja itu ya. Kalau dari penjelasan yang kemarin kita dapatkan bahwa gaya Coulomb atau gaya listrik atau gaya elektrostatik itu sama ya. Gaya Coulomb, gaya listrik atau gaya elektrostatik itu sama. Adalah interaksi antara muatan dengan medan, gitu ya. Jadi gaya Coulomb itu muncul akibat interaksi antara muatan dengan medan atau medan dengan muatan, gitu ya. Jadi harus ada medan listrik, kemudian di medan listrik itu ada muatan hadir muatan uji yang berada dalam medan listrik itu. Nah, jadi kalau cuma muatan sendirian tidak akan timbul gaya listrik, atau muatan sendirian itu akan menimbulkan medan listrik gitu ya. Jadi muatan yang sendirian itu akan menimbulkan medan listrik. Nah, sekarang kalau ditanya gaya elektrostatik, berarti ada interaksi antara medan listrik dan muatan. Kalau tidak disebutkan apa-apa, berarti di sini muatannya adalah muatan titik, gitu ya. Nanti ada muatan yang berada pada bola pejal, ada muatan yang berada di dalam bola pejal konduktor, ada bola pejal isolator, ada pada plat, gitu ya. Nah, kalau nggak disebutkan apa-apa, berarti muatan titik, gitu ya. Nah, gaya elektrostatik atau gaya Coulomb atau gaya listrik itu sama. Tadi gaya itu timbul karena apa tadi, Sio? Gaya elektrostatik tadi timbul karena apa, Sio? Karena mana Sio ini? Karena halo Sio. Hadir Umi, hadir. Hadir. Gaya elektrostatik timbul karena apa, Sio? Karena ada interaksi antara medan dan iya, medan dan muatan. Ingat-ingat ya, medan dan muatan ya. Nah, sekarang besarnya ini muatannya, jadi muatan itu hadir di dalam medan listrik lain, gitu ya, medan listrik lain, bukan medan listrik yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Karena sesungguhnya muatan itu juga menghasilkan medan di sekitarnya, medan listrik di sekitarnya. Tapi interaksinya itu antara medan luar, medan dari muatan selain dirinya dengan muatan tersebut, gitu ya. Maka timbul gaya interaksi itu tadi. Nah, sekarang berarti kalau ada muatan Q1 dan Q2, kalau medannya ditimbulkan oleh muatan Q1, maka medannya adalah medan 1. Nah, berarti interaksi ini dengan muatan 2, gitu ya. Nah, berarti kalau medan yang ditimbulkan oleh muatan 1, E1 itu sama dengan E1 itu sama dengan K dikali Q1 dibagi dengan R kuadrat. Sesungguhnya konsep medan itu tidak lain adalah gaya persatuan muatan, gitu ya. Jadi medan listrik adalah gaya persatuan muatan. Seperti juga massa jenis gitu ya. Massa jenis itu adalah massa jenis itu adalah massa persatuan volume, gitu ya. Untuk memudahkan mendefinisikan sebuah kerapatan massa gitu ya, kita ungkapkan dalam bahasa massa jenis. Nah, untuk mengungkapkan istilah apa namanya ini ya, kekuatan
pengaruh dari sebuah gaya listrik kita ungkapkan dengan istilah medan listrik. Kalau medan listriknya besar, maka kalau hadir muatan di situ, maka akan menimbulkan interaksi yang lebih besar dibandingkan dengan kalau muatan itu berada di dalam pengaruh medan yang lebih kecil. Jadi ini medan listriknya. Nah, sekarang gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak itu timbul tergantung dari jenis muatannya. Apakah dia gaya tarik atau gaya tolak, kita sudah bahas itu. Nah, sekarang ini adalah medannya. Jadi ini adalah medannya. K dikali Q dibagi dengan R itu adalah medannya. Medan apa? Medan Q1. Medan yang ditimbulkan oleh muatan 1. Nah, interaksinya itu dengan muatan 2 gitu ya. Jadi medannya nggak boleh dari dirinya sendiri. Interaksinya dengan Q2. Nah, gitu. Ini konsep, pegang baik-baik gitu ya. Jadi nanti apa namanya? Ini jadinya F ya. Ini jadinya F. Nah, sekarang kalau kita melakukan manipulasi atau apa ya, mengubah-ubah lah gitu ya. Manipulasi itu maksudnya adalah mengubah-ubah. Apa yang terjadi kalau besaran-besaran itu kita ubah gitu. Kita ubah apanya? Kita ubah nilainya gitu ya, supaya kita bisa memprediksi gitu ya. Kalau saya ubah misalkan gini ya. Ridho, kamu tidak bisa jadi host ya, Rid. Oke lah. Nah, sekarang kalau misalkan kita akan ubah besaran itu ya, jika jarak kedua muatan R dan K tetap, maka besar gaya tarik menarik atau tolak menolak. Oh, ini tidak melakukan manipulasi. Nah, ya kalau dari sini ya jelaslah, berarti kan kalau mana di antara yang benar? Berarti kan gaya interaksinya berbanding lurus dengan muatan yang menimbulkan medan dan berbanding lurus dengan muatan uji, gitu ya. Berbanding terbalik dengan jarak antar kedua muatan itu. Artinya semakin jauh medan dengan muatan uji itu semakin kecil pengaruh medannya, maka gaya interaksinya juga semakin kecil. Berbanding terbalik kuadrat gitu. Berarti ini jawabannya yang mana ini? Berbanding lurus dengan R salah, berbanding lurus dengan R salah, berbanding lurus dengan Q1 dan berbanding terbalik dengan R. Berbanding terbaliknya terbalik kuadrat ya. Jadi berbanding lurus dengan Q1 dan berbanding terbalik dengan R2. Berbanding terbalik dengan R dan berbanding terbalik dengan Q1. Waduh, mana jawaban yang benar ini? Halo? C. C. Berbanding lurus dengan Q1, berbanding terbalik dengan R. Berbanding terbalik kuadrat ya. Bukan berbanding terbalik doang. Beda. Apa beda berbanding terbalik itu nanti kurvanya. Nah, kurvanya ini FR ya. Kalau berbanding terbalik itu begini. Kalau berbanding terbalik kuadrat, itu kurvanya lebih curam. Nah, gitu. Berbanding terbalik kuadrat, ini kita sempurnakan saja kalau kita akan memilih. Yang jelas ini berbanding lurus-lurusnya salah. Berbanding lurus dengan R itu salah. Berbanding lurus ini berbanding terbalik dengan R2. Ini maksudnya berbanding lurus dengan R kuadrat kali kan R-nya cuma 1 ya. R kan jarak antara kedua muatan. Ini bukan R2 di bawah ini. Ini R-nya di atas nih kayaknya nih ya. Jadi jawabannya kita pilih D, cuma 2-nya di superscript. 2-nya di atas gitu ya. Oke, nah kalau ini mudah aja. Oke, kita lanjut ke soal berikut ya. Nah, sekarang ini ada soal vektor ini ya. Ini soalnya adalah vektor. Sekarang coba kita lihat. Ada segitiga sama sisi, panjangnya 30 cm, terletak di udara. Kata udara ini menunjukkan bahwa kita boleh menggunakan nilai K 9 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Pada titik-titik sudut A, B, C berturut-turut terdapat muatan listrik 2, 2, dan ininya sama ya, cuma ini yang beda. Maka besarnya gaya Coulomb di titik C adalah, nah, kita bisa gambar segitiganya. Oke, gini ya. Segitiga A, B, C. Oke lah, di sini A,
Oke, di sini B, misalnya di sini C. Nah, terus, di A ini ada muatan positif. Positif ya, 2 mikro ini ya. Ini di A ini ada 2 mikro. Kemudian, oke. Nah, kemudian di B juga ada 2 mikro, muatannya positif. Ini muatannya ini penting karena kita mau gambar resultannya. Kemudian di C, nah yang di C itu ada enggak 2 mikro, itu 2 kali 10 pangkat minus 4 gitu ya. Ini yang di C. Yang ditanya adalah berapa gaya kolom di C. Nah, sekarang kita gambar medan ya. Kita gambar medan yang ditimbulkan oleh muatan A dan B di titik C. Gitu ya. Nah, sekarang Umi tanya nih, di titik C, ini titik C, ceritanya nggak ada muatan dulu. Di titik C ini dipengaruhi oleh medan yang disebabkan oleh A dan B. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kemanakah arah medan yang ditimbulkan oleh A di titik C? Kemana? A-nya kemana? Medan kan simbolnya E ya. Ke kanan. Di sini ya. Ini adalah medan di titik C oleh muatan A. Ini adalah EA gitu ya. Nah, pertanyaannya, kemana medan yang di titik C? Kemana medan di titik C yang ditimbulkan oleh muatan B? Ke situ ya? Ke sana ya? Lihat kursor Umi ke sana? 60 derajat terhadap EA. Iya, ke sini ya. Oke lah. Nah, ini adalah EB. Kenapa arahnya ke sini? Karena kan muatan yang menimbulkan medan positif. Ini muatannya juga positif. Jadi positif itu medannya menjauhi muatan tersebut. Nah, sehingga kita bisa gunakan metode untuk menyelesaikan EA ini bisa menggunakan rumus vektor langsung atau kita uraikan terserah aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai E-nya itu berapa gitu ya. Nah, sekarang ini saja. Ini kan segitiganya sama sisi, ini sama, ini sama, ini sama. Berarti ini sudutnya kan 60 ya. 60 derajat. Oke, berarti resultannya kan ini. Nah, resultannya ini ya. Ini adalah E di titik C gitu ya. Nah, terus QA dengan QB itu sama besar. Jaraknya juga sama. Berarti EA dengan EB sama kan? Ya. Jadi EA sama dengan EB sama dengan E, gitu ya. Sama dengan berapa? Kan ini nilainya sama nih. Ini QA, ini QB. Terus jaraknya ini kan sama. Jadi EA sama dengan EB sama dengan E sama dengan K, gitu ya, sama dengan K dikali QA dibagi dengan R kuadrat, gitu ya. Berarti EA atau EB ya, sama dengan kita masukkan saja deh nilainya. E sama dengan berapa Anas? Udah hitung Anas. Iya. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA. 2 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jaraknya 30 cm dikuadratkan. Berarti 9 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Minus 2. Oke, kita lakukan penyederhanaan. Berarti ini dicoret. Berarti pangkat berapa nih? 2 dikali 10 pangkat 11, 5 ya? Pangkat 5 ya? Pangkat 5. Oke, satuannya berapa? Satuannya apa coba? Siapa yang mau jawab? Satuan medan itu apa? Satuan medan listrik apa? Ini kasih bonus 2. Mana catatan ini? Satuan medan listrik apa? Ayo. Medan listrik didefinisikan sebagai gaya
per satuan muatan. Berarti satuan medan adalah satuan gaya dan satuan muatan. Berarti satuannya Newton. Newton per kalom. Nah, begitu. Newton per coulomb. Nah, gitu. Nanti kalau Umi tanya ada bonus, kamu jawab. Ntar Umi simpan bonus-bonus kamu ya. Oke. Newton per coulomb ya, ini 2. Nah, terus, aduh, nah sekarang, apa yang mau dicari sih? Yang mau dicari adalah gaya. Medan ini baru medan 1 ya, satu medannya. Berarti medan EA resultan medan E di C adalah mengikuti satuan vektor saja. Berarti EC sama dengan akar E kuadrat ditambah dengan E kuadrat ditambah dengan 2 E kuadrat kosinus 60 ya. Oke. Berarti sama dengan berapa? Kosinus 60 setengah. Berarti habis dengan 2. Ya, habis dengan 2. Berarti ini dengan ini habis. Berarti kan E akar 3 ya. Jadi kan ini E. Ini E. E kuadrat maksudnya ini E kuadrat. Berarti E akar 3. E-nya ini. E-nya berarti 2 akar 3 dikali 10 pangkat 5. Gitu ya, Newton per coulomb. Itu E-nya. Sekarang yang ditanya apa sih gayanya kan? Nah, kalau ditanya gayanya berarti F. F sama dengan Q dikali E. Q-nya Q yang di mana coba? Q-nya Q yang di mana? Halo? Nah, titik C itu menderita medan yang besarnya ini. 2 akar 3 kali 10 pangkat 5. Ini medan di titik C. Kalau di titik C ini ada muatan, muatannya ini nih. Nah, ini. Muatan ini tuh hadir di sini gitu ya. Nah, berarti muatan itu akan berinteraksi dengan medan 2 akar 3 kali 10 pangkat 5. Timbullah gaya gitu ya. Berarti gayanya itu adalah E di titik C dikali dengan muatan yang ada di titik C. Berarti 2 akar 3 dikali 10 pangkat 5 dikali dengan muatan yang ada di situ. Berarti 4 kali, aduh kok 4 ya? 2. 2 dikali, oke, 2 dikali 10 pangkat minus 4 ya. 2 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, 2 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, berarti gayanya itu adalah 40 akar 3. Nah, satuannya adalah Newton meter per Newton per coulomb dikali dengan coulomb. Jadi satuannya Newton ya. Ini. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Tidak ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, gitu. Kalau tidak, Umi lanjut. Oke lah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, soal berikutnya. Tunggu, ini dokumentasi dulu. Soal berikutnya ini ya. Berikutnya. Soal berikutnya mudah saja. Ini cuma 2 partikel 3 nano dan 12 nano. Supaya gaya tolaknya sekian, maka harus terpisah. Ini soal jelek ini. Cuma manipulasi matematik biasa saja. Jadi soal jelek itu. Iya. L sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ini yang ditanya, ininya ada, ininya ada, ininya ada. Tinggal manipulasi matematik sederhana itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya bagus ini. Ini diambil dari Reflex ya. Ada
sebuah partikel mengapung bebas di dalam medan listrik. Ya, ini ada plat bermuatan negatif. Yang bawah ada plat bermuatan positif. Berarti di antara kedua plat akan ada medan listrik yang arahnya kemana? Umi tanya coba, Iksan mana Iksan? Halo Iksan. Iya, Mi. Ada medan listrik dari sini ke sini. Medan listrik ini kan ada plat positif, ini plat negatif. Di antara kedua plat kan timbul medan. Medannya kemana, Kak? Medannya arahnya kemana, Iksan? Ke atas, Mi. Iya, bagus. Aduh, Iksan pintar kamu ya. Betul, ke atas. Mana pulpennya Umi ini ya. Tunggu. Ya, betul. Medannya ke atas. Ya, terus medannya arahnya ke atas. Terus ketemu dengan muatan apa ya di antara kedua plat itu? Muatan positif, Mi. Muatan positif. Oke. Terus interaksi antara medan dengan muatan positif menimbulkan gaya yang arahnya kemana? Gaya listriknya arahnya kemana? Kan ini medannya ke atas. Benar jawaban kamu. Ini medannya ke atas. Oke, Umi gambar medan ke atas ya. Nah, kan berarti kan muatan positif ini berada dalam medan listrik yang arahnya ke atas kan? Nah, muatan ini nih, muatan positif itu kan berinteraksi dengan medan yang arahnya ke atas, maka akan menimbulkan gaya. Pertanyaannya adalah gayanya kemana? Ini muatan ini berada dalam medan E, maka akan timbul gaya listrik. Gayanya ke arah mana, Iksan? Ke atas juga, Mi. Ke atas juga, bagus. Kenapa ke atas juga? Karena tolak menolak, Mi, dengan itunya, dengan medannya. Ya, karena muatan positif itu kalau berinteraksi dengan medan yang arahnya ke atas, maka arah gaya akan searah dengan medan. Muatan positif itu kalau berinteraksi dengan medan akan menghasilkan gaya yang searah dengan medan. Tapi kalau di sini elektron, maka arah gayanya berlawanan dengan medan, gitu ya. Jadi F-nya itu sama dengan Q dikali E, arah vektor gaya dengan arah vektor medan searah. Kenapa? Karena muatannya positif, gitu ya. Kalau muatannya negatif, maka arah gaya dengan arah medan berlawanan. Oke, bagus Iksan. Next. Sekarang, kan di soal itu disebutin kalau partikelnya itu terapung. Nah, terapung itu artinya apa? Ririn, mana Ririn? Kalau partikel itu terapung di antara dua medan, kan dia punya massa tuh partikel ya. Kalau dia punya massa kan harusnya kan ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Tapi di soal menyebutkan bahwa partikelnya itu terapung. Artinya apa? Mana tadi Ririn? Aduh, Ririnnya hilang. Oke lah. Kalau gitu lembaga aja, lembaga. Nah, lembaga. Suaramu di mana? Wah, kenapa yang pintar cuma ini? Apa tadi? Iksan, yang lain suaranya kemana? Akil. Nah, Akil tidur. Ridho aja, Ridho. Halo, Ridho. Ya, Umi. Iya. Apa pertanyaan Umi tadi? Putus-putus, Umi. Oh, putus-putus. Kan partikel ini terapung di dalam medan listrik. Kan ini partikel punya massa, harusnya kan dia jatuh ke bawah kan. Partikel ini kan punya massa. Jadi gaya gravitasinya, Umi gambar ya, gaya gravitasinya kan ke bawah ya. Gaya gravitasinya ke bawah. Oke. Naik di gambar nih ya. Ini M kali G. Nah, tapi ternyata partikel ini bisa terapung di sini. Yang mengangkat siapa? Yang mengangkat dia supaya tetap terapung di sini, nggak jatuh ke bawah siapa? Medan listrik.
Iya bagus, gaya listrik ya. Ada gaya listrik yang arahnya ke atas. Nah, ini kan muatan ini muatan ini berada dalam medan listrik sehingga muatan ini akan menderita gaya listrik yang arahnya ke atas gitu ya. Jadi gaya listriknya ini arahnya ke atas. Nah, jadi kita gambar ya, gaya listrik arahnya ke atas. Nah, ke sini. Aduh. Nah, ke sini. Ini adalah F-nya gitu ya. Nah, kalau di soal disebutkan bahwa partikel itu terapung, artinya partikel itu berada dalam keadaan I. Berada dalam keadaan Stabil. Statis. Iya, seimbang. Diam, benar. Jadi partikel ini karena dia punya massa, massa itu akan bekerja gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Kalau di soal disebutkan terapung, berarti partikel berada dalam keadaan seimbang, ya. Nah, jadi di soal nggak disebutkan kata seimbang, tetapi kamu harus punya feel bahwa itu seimbang gitu ya. Buktinya itu terapung di situ. Baik terapung maupun melayang berarti seimbang. Kalau seimbang berarti resultan gayanya sama dengan 0. iya bagus, sama 0. dengan 0. Pintar. Siapa tadi suaranya siapa tuh ya? Jadi sigma F sama dengan 0 gitu ya. Sigma F sama dengan 0 dari kata-kata terapung itu tadi gitu ya. Nah, kalau sigma F sama dengan 0 yang ditanya apa sih? Yang ditanya adalah medan listrik. Yang ditanya itu medan listrik. Berarti ini yang ditanya ini E gitu ya. Nah, berarti kita masukkan saja persamaan-persamaan itu untuk mencari E gitu ya, untuk mencari E berarti berarti gaya listrik atau gaya elektrostatik ini sama dengan gaya berat. Berarti Q dikali E sama dengan M dikali G. Apa yang mau dicari? Medan. Ini yang mau dicari kan medan nih. Nah, berarti medan sama dengan M dikali G dibagi dengan Q. Gitu ya. Aduh, G dengan Q sama. Nah, kalau sudah, input saja angkanya. Nah, ini kalau sudah menginput angka itu komputer juga bisa. Tetapi membuat model, menganalisis itu kamu gitu ya. Nah, kalau sudah begini, input saja angkanya. Berapa masanya? Masanya, mana dia masanya? Mana ya? Masanya nggak ada. M. Sebuah pantermolar, iya. Tentukan medan listriknya. Oh, ini ketutup nih masanya 3 mg. 3 mg di sini nih ketutup. Dah. Ini masanya. Masanya 3 mg. Oke, masanya 3 mg. Kita masukkan di sini. 3 dikali 10 pangkat minus 3 dikali G-nya 10 di-SI-kan dibagi dengan Q. Q-nya 5 mili juga. 5 kali 10 pangkat minus 3. Kalau sudah begini sudah mudah, gampang ya. Kita tinggal coret saja. Mana yang dicoret? Ini yang dicoret. Oke, jadi berapa ini? 6. 6 apa? 6 apa? Jawabnya 6 lengkap. Newton. Newton per. Iya, 6 Newton per Coulomb. Iya, bagus gitu. 6 Newton per Coulomb. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Erunisa? Ada ya? Ada Umi. Ada? Ada Nisa? Enggak? Tidak Umi. Oh, tidak. Oke lah. Tadi bisa mau ulangan ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal jelek, jadi soal yang bagus. Ini ya, misalnya ini. Ini cuma manipulasi matematik saja juga.
ada muatan ki dan 2 ki, tolak menolak. Soal UTBK-nya juga kemarin ada yang seperti ini, tapi soalnya mudah, harus berpikir cepat. Ini ki, ini 2 ki kan. Terus gaya kan sama-sama positif. Sama-sama positif, maka gayanya adalah gaya tolak, gitu ya. Nah, kalau ini ki, ini plus ki, terus jaraknya itu adalah r, gaya tolaknya sebesar f, gitu ya. Nah, kalau kita lakukan manipulasi, misalkan yang ki ini kita ganti dengan 2 ki, ini jadi 2 ki. Terus yang plus 3 ki ini, yang 2 ki ini kita ganti dengan 3 ki. Nah, terus jaraknya itu yang tadinya r dijadikan 2 kalinya, 2r. Berarti R2-nya sama dengan 2r. Pertanyaannya, gayanya jadi berapa? F aksen sama dengan berapa? F, gitu. Oke, siapa mau jawab? Ini tadinya ki dijadikan 2 ki. Ini 2 ki dijadikan 3 ki. Jaraknya tadinya R dijadikan 2r. Maka gayanya jadi berapa? F. Halo? Ya, Umi. Iya. Iya, siapa yang baru datang tadi? Si ini, Mudabir. F kan sama dengan Q 1 dikali Q 2 dibagi R kuadrat. Nah, jadi F aksen sama dengan berapa F? 3/2, Umi. 3/2? 2/3 Om. 2/3, Umi. Salah juga. Kalau Q-nya dijadikan 2 Q, kan F-nya jadi 2 kalinya ya. Ya kan? Nah, terus, oke. Kalau 3, Om. ini berapa? 3. 3? 4/3 Om. Hah? 4/3? 4/3. 4/3? Iya Om, 4/3. Iya, Umi 4/3. Iya. 4/3 apa 3/4? Kalau muatannya dijadikan 2 kalinya, maka gayanya 2 kalinya. Terus, kalau muatan yang satunya dijadikan 3 kalinya, maka gayanya jadi 3/2 kali kan? Nah, ya kan? Terus, kalau jaraknya dirubah jadi 2 kalinya, berarti ini R-nya kan jadi 4-nya ya. Kalau jadi 2 kalinya kan berarti kan berbanding terbalik kuadrat kan. Jadi 4 kan? Halo? 3/4. Oh, iya, Umi. 3/4 atau 4/3? 3/4. Ah, gitu. 3/4 ya. Oke, bagus. 3/4 ya. Ini cuma manipulasi biasa. Jadi kesebandingannya ini perhatikan baik-baik. Oh, ini ya. Nah, sekarang ini ada soal. Coba kamu kerjakan. Terus hasilnya kamu kirim. Kan tadi udah ada soal model begini kan? Nah, sekarang ini soal 5 menit ya. Oke, ini kamu foto, kerjakan. Terus jawabannya kamu kirim. Diuraikan faktornya ya. Sebelum jam pelajaran berakhir, silahkan. Sekaligus Kirim absen. kemana, Umi? Yang ini loh. Ini yang ini nih. Kemana? Umi? Oh, dikirimnya kemana? Oh ya, Umi chat di WA. Dikirimnya ya. Nah, kerjakan dulu. Umi chat di WA. Kirimnya kemana? Kirimnya ke email aja supaya Umi bisa. Emailnya kemana? Umi chat di WA.